Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Jumat 17 Oktober 2025 bersama saya, Priani. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Selamat pagi Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kami dalam istirahat semalam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan segar dan sehat. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon tuntunan-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan pagi ini diberi judul Timbangan. Adapun firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali orang kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang lain dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bapak, Ibu, Saudara, tidak berlebihan bila kita katakan salah satu tujuan dan kebutuhan kita untuk membentuk persekutuan adalah agar kita memperoleh dukungan dan pengayoman dalam kehidupan bersama orang lain. Dan ini juga yang sering kita harapkan dari persekutuan sebuah keluarga. Di dalam keluarga ada ibu, bapak, anak, dan saudara yang merasakan dan membutuhkan kebutuhan yang sama, yaitu ingin diterima, didukung, dan diayomi. Oleh karena itu, ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka kita akan mudah tawar hati, bahkan kehilangan semangat untuk hidup bersama anggota keluarga.
Misalnya, sebagai orang tua, kita hanya ingin anak kita selalu manis, berbuat baik dan tidak nakal, sehingga kita akan menyayangi dan mengasihinya. Demikian juga anak akan berlaku manis dan baik bila semua keinginannya dituruti oleh orang tua. Demikian juga seorang suami akan menuntut kepada seorang istri untuk menuruti kata-katanya dan kemauannya. Sebaliknya istri juga demikian, dia akan menurut dengan suaminya bila kebutuhannya dan permintaannya dikabulkan. Seorang kakak hanya akan mengasihi adiknya ketika adiknya mau diperintah dan disuruh-suruh. Bila kita lihat kondisi seperti di atas, apa yang ada dalam hubungan keluarga di atas adalah hubungan yang saling menuntut dan ingin memperlakukan orang lain sebagai bawahan dan pesuruh yang harus memenuhi segala keinginannya. Prinsip-prinsip itu menunjukkan pola timbangan di mana dalam hubungan semacam itu adalah aku akan baik kepadamu bila kamu baik dengan aku. Aku akan mengasihimu bila kamu mengasihi aku. Tapi tidak demikian dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pola neraca, pola timbangan yang baru dalam menjalin dan membina relasi, termasuk di dalam keluarga, yaitu bahwa kita akan memberikan apa yang kau perlu. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Tuhan telah menebus dosa kita di saat kita tidak dalam keadaan suci, tapi kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kita manusia yang perlu pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan itu. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Marilah kita tutup dengan doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk memakai pola timbangan yang baru yang Engkau ajarkan kepada kami dalam kehidupan keluarga dan bersama dengan orang lain. Ampuni atas segala dosa kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.